yang telah memulai untuk teaching each other hari ini. Nah, tentu kalau nggak kena tak sayang ya Bu ya. Jadi saya akan membacakan nih khususnya untuk teman-teman yang hadir di sini dan juga di online di Facebook. Ini yang akan menjadi narasumber teaching each other pensiunan inspiratif ini Ibu Ari Widowati. Nah, beliau akan membawakan tema atau judul Nuklir Sahabat Kita. Tentu kita semua jadi ter apa ya tergugah, wah ini apa nih nuklir sahabat kita? Kebayang kita nuklir itu seperti apa gitu ya Bu ya. Nah, Bu Ari ini beliau adalah pekerjaan terakhirnya ASN di BRIN ya Bu ya, di BRIN. Aktivitas saat ini macam-macam, ternyata Bu Ari ada pengurus HIMNI, BKTN PII, DKM, dan bertempat tinggal di Bandung. Nah, mungkin untuk tidak mengurangi waktu Ibu Ari untuk sharing, saya persilahkan kepada Bu Ari untuk menyampaikan materi nuklir sahabat kita. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat dan sesuatu yang baru ya bagi Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini maupun secara online. Silakan Bu Ari. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ada Bu Lela sebagai moderator, ada Bu Kresna, ada Pak Mul, ada Bu Wiwi, Pak Darjana, dan sebagainya. Yang mau saya sampaikan ini mungkin waktu itu pernah juga ya sudah disampaikan di presentasi NJD, tapi saya ingin mengulas ulang lagi, mungkin ada yang nggak hadir saat itu, tentang nuklir ya, karena memang nuklir itu kalau orang dengar nuklir teh, saya juga heran ya, dari orang tua sampai anak-anak kalau ditanyain kalau dengar nuklir apa, selalu pikirannya bom, selalu pikirannya bom. Heran saya juga, padahal yang kena bom juga bukan kita, bukan bangsa Indonesia kan, bangsa Jepang. Dan anehnya lagi di Jepang justru yang kena bom malah pakai nuklir buat listrik. Kenapa kok kita kalau ditanyain nuklir bawaannya ke bom Langsung aja deg-degan ya pikirannya? Bu ya. Hah? Ya Iya. langsung deg-degan. Eh, Selama saya bertugas di BRIN jadi pemandu dan sebagainya, saya sering selalu mau terjun ke kelurahan juga jawabannya pasti kalau nuklir itu hubungannya sama bom. Makanya itu saya jadi tergerak untuk mensosialisasikan apa sih sebenarnya nuklir itu, dan sebenarnya nuklir itu dekat sama kita ya, dekat sekali. Nah, untuk nggak eh, berpanjang-panjang saya izin share ya. Udah ya, udah kelihatan ya. Bentar. Dah. Ya baik. Hmm. Judulnya dulu Bu, Ya, judulnya. dari slide Tadi pertama udah dulu. saya ini. Bentar. Belum. Udah saya klik kok. Ah, Dah, dah. ya baik. Saya ngambil judul ini, eh, nuklir sahabat kita. Sebenarnya ini juga draft ya. Saya mau bikin buku solo lagi dengan judul seperti ini. Tapi mungkin isinya agak lebih lebih saya lengkapi lagi. Yang buku pertama saya sebenarnya mirip ya, bedah manfaat teknologi nuklir gitu. Cuma
judulnya kok kayaknya kurang eye catching gitu. Eye catching. Makanya saya bikin judul seperti ini. Nah, sebenarnya apa sih nuklir itu ya? Nuklir itu berasal dari kata nukleus atau inti atom. Jadi semua kita itu makhluk hidup punya nuklir, ya. Badan kita juga terbentuk dari nuklir gitu loh. Jadi dekat sekali gitu. Ada dekat ada dekat sekali dengan kita. Ya paling dekat lagi apa? Nuklir yang sehari-hari dekat banget dan sebenarnya kita rasakan manfaatnya, kita cari-cari. Itu apa? Matahari. Matahari itu energi nuklir terbesar. Jadi dia besar sekali, tapi kita cari-cari. Tapi kalau kita dengar kata nuklir, kenapa pikirannya bom gitu loh. Padahal kita nyari-nyari matahari. Bayi baru lahir aja selalu di moyan ya, di apa? Jemur. Dijemur di matahari gitu kan. Nah, terus kenapa orang tuh berpikiran nuklir itu dengan diidentikan dengan bom? Memang benar bom itu ada bom nuklir, tapi bom nuklir itu adalah nuklir yang disalahgunakan gitu. Nuklir yang disalahgunakan. Jadi sama aja seperti pisau gitu ya. Oh, Pisau itu kalau kita pakai dengan baik, jadilah masakan, jadilah apa tanaman. Kalau dipakai buat motong kayu atau apa jadi furniture segala macam kan. Tapi kalau dipakai buat ngerampok, ya iya jadi nggak baik gitu loh. Nuklir juga gitu. Kalau kita manfaatkan dengan baik, banyak manfaatnya. Tapi kalau disalahgunakan, ya jadi bom gitu. Nah, jadi, nah ini yang mitos ya. Jadi mitos itu bahwa nuklir itu sama dengan bom. Faktanya sebenarnya banyak manfaatnya. Ini yang mau nanti saya jelaskan. Terus nuklir itu radiasi berbahaya. Ini memang nuklir memancarkan radiasi. Tapi radiasi itu ada di mana-mana sebenarnya ya. Ada di dalam tubuh kita pun memancarkan radiasi. Jadi radiasi yang dipancarkan ini nanti ada dosisnya, ada takarannya, ada pengamannya. Kemudian bilangnya Indonesia belum siap. Nah, faktanya padahal udah digunakan dari tahun 1950. Apa itu? Contohnya yang paling mudah, ronsen. Dari sejak kita kecil dulu, kalau kita mau diperiksa paru-parunya pasti di ronsen. Di ronsen itu teknologi nuklir. Jadi nuklir itu udah dipakai dari zaman kita dulu Dahulu masih kala. kecil gitu. Jadi udah mungkin sebelum 1950 ya. eh, untuk di Indonesia. Jadi bilangnya Indonesia belum siap, itu nggak mungkin gitu. Nah, untuk itu kita perlu tahu, aduh ini judulnya kok hilang. Ini adalah efek radiasi terhadap sel kita. Ya, maaf ini judulnya hilang. Jadi sel itu ada yang kalau kena radiasi, sel itu mengalami recovery. Kemudian ada yang memang bisa menimbulkan kanker ya. Ada juga yang sel itu jadi rusak. Tapi sel yang rusak itu juga macam-macam. Kalau selnya emang udah jelek, ya rusak biarin aja gitu kan. Jadi ada nantinya akan terjadi recovery, apa namanya, regenerasi sel. Nah, eh, macam-macam ini tergantung dengan dosisnya. Jadi kalau radiasi itu nggak sembarangan kita radiasi sesuatu itu nggak sembarangan. Itu ada takaran dosisnya. Dosisnya yang benar seperti apa. Nah, untuk masyarakat umum itu ada dosis efektif itu 1 milisievert ya. Jadi seseorang itu kalau untuk apa namanya petugas radiasi kayak kayak kami gitu yang bekerja di lingkungan radiasi itu dosis yang diterima
tidak boleh lebih dari 20 milisievert per tahun. Per tahun ya, per tahun. Kenyataannya apa? Kenyataannya kan setiap 3 bulan itu kita kita selama bekerja dengan radiasi kita dari kayak film bed gitu ya. Modelnya kayak badge gitu. Di badge-nya itu ada filmnya. Film itu bisa menangkap radiasi yang kena di tubuh kita. Nah, itu setiap 3 bulan diukur atau diperiksa. Sudah berapa banyak radiasi yang kena di kita nih. Nah, untuk petugas yang atau orang yang biasa di lab aja main-main sama radiasi terus, itu aja nggak sampai. Jadi kalau 3 bulan kan berarti 5 milisievert. Itu aja boro-boro milisievert, mikrosievert aja 0,0 gitu. Jadi yang ada ke tubuh kita tuh cuma 0,0 mikro, boro-boro ke mili gitu. Jadi jauh sekali. Oh ini ada ini. Nah jadi jika tubuh terkena radiasi itu probabilitasnya ya. Kemudian, nah bagaimana untuk mengatasinya kita-kita ini ya, terutama yang bekerja dengan radiasi itu ada 3 macam. Ada 3 macam pelindung. Yang pertama adalah waktu. Ya, jadi kita kalau bekerja dengan radiasi waktunya ditentukan. Ya, jadi nggak boleh lama-lama, nggak boleh lama-lama. Kemudian jarak. Jarak itu semakin dekat dengan sumber radiasi maka resiko semakin besar. Jadi lagi-lagi kita pakai jarak. Dan yang terakhir adalah pelindung. Pelindung ini berupa perisai sehingga radiasi itu tidak langsung mengenai tubuh kita. Nah, yang bagus itu yang top adalah PB timbal. Jadi kita biasanya kalau bekerja dengan radiasi di lab bahan radioaktif itu di sekitarnya dikasih pelindung timbal itu sehingga nggak kena ke kita. Terus kitanya pakai sarung tangan, pakai lab vest. Nah, sebelum keluar dari lab ya, kalau di tempat kami diperiksa dengan alat ukur radiasi ya. Jadi ada yang ke bawah nggak gitu keluar gitu ya. Nah, tapi sejauh ini sih tidak ada. Meskipun tidak ada, kita setiap tahun mengadakan latihan kedaruratan nuklir, istilahnya kedaruratan nuklir. Jadi pura-puranya ada apa namanya? Ada kecelakaan atau ada orang terkena ini. Nah, kita harus bagaimana? Jadi itu selalu diadakan setiap tahun ya atau minimal banget 2 tahun sekali. Nah, ini alat ukur radiasinya ini kalau yang besar ini Geiger-Müller counter, tapi ada yang kecil yang berupa seperti pen, seperti bolpen. Itu digunakan untuk biasanya dipakai oleh tamu ya, tamu yang lagi berkunjung ke reaktor. Nah, dipakein itu. Nanti pas keluar dilihat itu ada nggak radiasi, tapi biasanya nggak mungkin ada gitu. Karena kalau ada tamu atau orang luar berkunjung, petugas pun kalau masuk reaktor, misalnya masuk reaktor, itu reaktornya nggak boleh dioperasikan gitu. Petugas pun kalau sedang mengoperasikan reaktor, ada ruang khusus. Ruang khususnya, ruang operator itu diliputin atau ditutup dengan kacanya, tapi kaca timbal gitu. Jadi dia nggak kena radiasi. Makanya kenapa orang yang bekerja di Batan ya, dulu kan Batan, sampai pensiun, sampai umur sekarang juga masih ada yang usianya 88 masih hidup dan masih sehat gitu ya. Ya Bu ya. Nggak sakit ya. Nggak sakit. Karena memang orang sakit ya karena ulah dia sendiri bukan karena radiasi gitu loh. Bukan karena radiasi puluhan tahun. Rata-rata kita kan pensiun kayak saya aja pensiun setelah bekerja 34 tahun. Ya, 34 tahun bekerja di daerah radiasi. Insya Allah aman-aman saja. Kalaupun ada yang sekarang sedang sakit, ya sakitnya sakit yang sekarang itulah yang diabetes lah karena salah makan. Pokoknya
karena ulah dia sendiri, bukan karena ulah radiasi. Ya. Nah, kenapa saya bilang nuklir ada di sekitar kita? Karena sekarang ini nuklir itu sudah dimanfaatkan di berbagai bidang, terutama yang paling banyak dan paling jelas kita alami terus adalah untuk di bidang kesehatan. Ya, di bidang kesehatan kita sekarang kalau ke rumah sakit itu mendiagnosis bisa pakai nuklir ya. Apa contohnya? Misalnya harus di scan ya, apa namanya, darah tinggi terus stroke, ini harus di scan itu pakai nuklir ya. Terus eh, mau lihat kondisi ginjal bagaimana itu ada juga pakai nuklir, renograf namanya. Kemudian mau apa namanya, di ronsen ya, di ronsen itu juga nuklir, itu juga nuklir ya, sinar X dia, radiasi, pokoknya radiasi itu di bidang kesehatan. Nah, sekarang nuklir bukan hanya untuk diagnosis tapi juga untuk pengobatan. Salah satunya adalah pengobatan kanker lagi gitu. Jadi Mm-mm. yang tadinya dipikir orang nuklir malah menyebabkan kanker, ini malah buat ngobatin kanker gitu ya. Mengobatin kanker di antara ada itu PET scan ya. Itu nanti saya bahas tersendiri ya, ada PET scan. Terus ada yang sekarang juga udah umum adalah brakiterapi. Brakiterapi itu dia seperti susuk ya, seperti susuk. Dia dimasukkan ke dalam tubuh kita dekat-dekat sama tepat posisi kankernya gitu. Jadi yang ditembak sih kanker aja, kankernya aja yang ditembaknya. Nah, sel-sel yang sehat aman gitu. Kalau kita pakai kemoterapi itu dia disuntikkan ke dalam darah, semua sel dibabat habis. Sel yang sehat, sel kanker, sel apa dibabat habis. Makanya kenapa orang yang kemoterapi ada yang terus rambutnya rontok, kemudian perutnya panas lah segala macam itu. Itu karena itu semua sel mau yang sel baik, sel sel kanker semua dibabat. Nah, kalau dengan nuklir atau dengan radioterapi aja itu yang dikerjain atau yang disasar hanya si kankernya saja gitu. Sel yang sehat aman gitu. Nah, juga untuk sterilisasi alat kesehatan dan makanan ya. Makanan itu maksudnya untuk pengawetan makanan. Jadi makanan atau buah-buahan atau barang apa namanya, produksi bahan makanan gitu yang mau kita ekspor, terutama buah-buahan ya. Biasanya kan suka buah-buahan itu diawetkan supaya sampai tujuan, terutama kalau ke luar negeri itu nggak busuk itu. Biasanya ada yang dilapisin lilin, kemudian ada yang pakai apa, eh, ada yang pakai borak ya kalau makanannya. Itu sebenarnya pengaruh ke makanannya. Nah, yang sekarang yang aman justru pakai nuklir. Jadi buah-buahan dan sebagainya itu yang mau kita ekspor misalnya itu disinari, diradiasi dulu, diradiasi. Tapi tujuan radiasinya hanya untuk membunuh bakteri yang bisa membuat makanan itu cepat busuk. Ya. Itu juga dengan makanan jadi ya. Ini yang saya tulis, makanan ini makanan jadi juga ada. Makanan jadi itu misalnya kita dulu pernah bikin pengawetan makanan ya. Jadi makanannya apa? Ada ada rendang, ada pepes, ada opor, lah, makanan kita lah. Nah, itu bisa tahan sampai 1 tahun ya. Jadi kalau misalnya kita mau ke luar negeri biar gak kangen gitu, kangen di luar negeri mau makan pepes gitu, bawa aja pepes itu, pepes radiasi. Nah, waktu itu ada ya, saya nggak tahu sekarang setelah jadi BRIN itu masih di ini apa enggak, karena memang untuk biayanya waktu itu agak, biaya prosesnya kan agak mahal ya.
gitu karena diawetkan dengan radiasi. Tapi waktu itu kita sempat menyumbang untuk bencana apa gempa bumi yang di Lombok, itu kita sempat menyumbang makanan ini, makanan radiasi. Nah, kemudian untuk pemulihan tanaman, pelacakan polusi ya. Nah, pelacakan polusi itu adalah fungsi di bidang lingkungan ya. Jadi maksudnya kalau dengan teknik non nuklir, maka dia hanya bisa mendeteksi kandungan dari udara, tapi yang besarnya di atas 10, di PM10 gitu ya. Jadi cuma udara yang lewat atau kesaring di lubang hidung kita. Sementara udara itu ada yang kecil-kecil, bablas langsung masuk ke paru-paru. Nah, itu yang bisa mendeteksi hanya teknologi nuklir dengan cara teknik analisis nuklir. Ya, jadi si udara itu di kami makanya juga bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup udah dari lama ya, udah dari tahun 2010 kalau nggak salah, rutin untuk memberikan data komposisi udara ya. Jadi udara itu mereka kirim, kita punya alatnya itu untuk nangkep udara, ada filternya, kemudian ada filternya itu di apa namanya di jadi udara ditangkap 24 jam gitu, kemudian filternya itu kita radiasi ya. Nanti mereka kirim, terus kita filter itu diradiasi, kemudian diukur pakai alat, pakai spektrometer gamma, maka keluar tuh itu udara tuh kandungannya apa saja. Nah, kita kerjasamanya adalah memberikan kandungan-kandungan dari udara tersebut. Jadi nanti bisa kelihatan tuh Bandung polusinya banyak, banyak timbalnya, banyak logam berat, ya misalnya begitu. Misalnya di Surabaya lagi apa-apa, itu seluruh Indonesia kita udah masang alat itu seluruh Indonesia sampai ke Papua. Ya, itu salah satunya itu. Tujuannya buat apa? Untuk memberikan masukan ke Kementerian Lingkungan Hidup untuk bikin baku mutu udara gitu. Jadi makanya kemudian ada apa namanya? Ada apa itu eh, yang knalpot itu loh, knalpot diperiksa Ya, apa? Uji emisi, nah uji emisi udara itu nah, supaya kelihatan. Kalau mobil yang udah lama gitu kan emisi udaranya kan jadi jelek gitu ya. Nah, terus untuk pemulihan tanaman dan energi bersih. Ini yang kesehatan tadi ya. Untuk ronsen, CT scan, cancer. Terus nanti kalau biasanya ada orang yang harus di MRI, nah MRI itu juga teknologi nuklir ya. Terus ini untuk ketahanan pangan tadi yang saya udah singgung bahwa makanan itu disinari untuk diawetkan. Jadi itu malah lebih aman karena nggak ada bahan kimianya sama sekali. Jadi tetap sehat tapi eh, nggak busuk. Terus untuk menghambat pertunasan juga bisa. Jadi misalnya bawang merah atau kentang gitu kalau kita digolerin aja kan biasanya kadang-kadang terus tumbuh tunas ya. Nah supaya nggak tumbuh tunas itu diradiasi dulu, diawetkan dengan cara radiasi. Terus menjamin izinku keamanan 5 menit makanan. lagi ya Bu Ari ya, Ya, biar ada kesempatan tanya jawab. nah, pemulihan tanaman itu kita membuat banyak varietas padi ya, padi, kemudian gandum atau sorghum, kemudian tanaman hias juga ada ya, tanaman hias. Kemudian yang tadi saya sampaikan di audio chat itu salah satunya bikin apa namanya? Bikin fitosan ya dari kulit udang jadiin pupuk. Nah, itu pakai ini yang nomor 2 efisiensi pupuk dengan teknik isotop itu. Kalau tanaman yang udah kita buat itu terus kedelai ya, kedelai, kapas, segala macam itu. Kedelainya jadi lebih besar-besar.
Kemudian pengendalian hama dengan teknik serangga mandul. Nah, ini juga digunakan untuk pencegahan penyakit DBD ya. Jadi teknik serangga mandul ini digunakan untuk memandulkan nyamuk Aedes aegypti. Nah, kalau biasanya kan kalau nyamuk ya eh, udah dibunuh nih misalnya jentiknya, tapi nyamuk yang udah hidup itu kan dia berkeliaran di mana-mana, kan kita nggak bisa pantau. Ada di balik baju, kan kita nggak bisa pantau tuh. Nah, kalau dengan teknik ini si nyamuk itu dipancing, dia masuk ke perangkap. Setelah masuk di perangkap, terus diradiasi nyamuk jantannya, kemudian dilepas lagi. Tujuannya apa? Silahkan deh tuh nyamuk jantan cari cari mangsa Sibuk, gitu ya, cari sibuk pasangan. mandul Tapi dia soalnya ya. tidak bisa membuahi. Tapi dia tidak bisa membuahi, itu ada namanya teknik serangga mandul gitu. Jadi yang dimandulkan adalah nyamuk jantannya sehingga dia tetap berkeliaran, tetap apa namanya? Bereproduksi, maksudnya menemui nyamuk betina tapi nggak menghasilkan turunan gitu. Nah, itu Tidak salah satu memberbahaya. cara untuk mencegah eh, demam berdarah, penyakit demam berdarah. Nah, untuk lingkungan itu kita bisa melihat polusi air, ya polusi udara tadi. Kemudian untuk mengukur ketebalan tanah juga bisa. Terus untuk mencari sumber air juga bisa pakai teknik nuklir ya. Eh, Air itu kan salah satu penahan radiasi ya. Jadi kalau kita nyari air dengan teknik nuklir, kita pakai kayak detektor gitu, dijalankan aja di tanah. Nanti di mana dia nggak ada air itu kan ini ukuran radiasinya kelihatan ya tinggi gitu. Nanti begitu ada air tiba-tiba anjlok gitu, misalnya anjlok eh, jadi apa radiasinya kok jadi menurun. Nah, berarti di bawah situ kalau digali ada air gitu. Itu salah satu untuk cari air, cari sumber air. Kemudian pemantauan. Nah, yang sekarang ini juga teknik nuklir dipakai untuk mengawasi gizi balita ya untuk pencegahan stunting. Itu nanti akan saya sampaikan juga secara terpisah. Nah, kemudian juga untuk di bidang energi. Kalau di bidang energi itu adalah dengan bahan bakar yang sedikit, perbandingannya itu sampai 2 juta ton ya. Jadi bandingannya dengan batu bara sekian juta ton dibandingin uranium 1 gram itu daya powernya itu sama ya. Power energi listrik yang dikeluarkan itu sama. Dan energi eh, listrik dari PLTN itu cenderung bersih karena dia tidak mengeluarkan asap ya. Jadi termasuk energi yang energi hijau lah istilahnya, energi bersih. Nah, apakah nuklir aman? Aman ya karena kita diawasi oleh Bapeten sama IAEA. Bapeten itu yang mengawasi di dalam negeri dan IAEA itu di jadi selalu diinspeksi kita itu oleh Bapeten dan IAEA. Dan Indonesia itu sebenarnya udah punya 3 reaktor riset dari tahun 50 ya. Reaktor riset yang pertama ada di Bandung, tapi orang Bandung pada nggak ngeh kalau kita punya reaktor ya. Orang di belakang tempat saya bekerja aja Batan Bandung itu ada reaktor, nggak tahu dia. Kan pernah pernah sosialisasi di RT situ. Sugante naon katanya pabrik atom bilang atom. Emang kalau angkot nyebutnya atom. Turun di situ atom gitu. Ya, sebelah kebun binatang tuh. Persis. Orang-orang situ nggak tahu kalau itu nuklir gitu loh. Cuma ini kenapa orang keluar masuk kok diawasin gitu kan, dideteksi sejak sebelum dulu ada ribut-ribut, ada bom-bom segala macam itu kita kalau keluar masuk kantor udah pakai deteksi, udah pakai dideteksi gitu.
Nah, sekarang pengembangnya siapa? Sekarang dulu Batan, sekarang udah bergabung dengan BRIN, yaitu tapi di organisasi riset tenaga nuklir. Ya, jadi masih nyambung terus. Kemudian yang mengawasi adalah Bapeten dan pelaksana penelitiannya itu di universitas dan lembaga juga sudah gitu. Tapi kalau dia mau meradiasi ke kita, ke Batan, ke RTN, nanti kalau peneliti yang lainnya di universitas yang bersangkutan. Nah, kenapa masih banyak yang takut itu tadi? Karena kurangnya informasi yang benar ya. Terus ditakut-takut lagi, terus banyak provokator lagi. Provokatornya itu muncul karena demi apa namanya? Demi dia aja. Makanya dulu juga PLTN gagal wae dulu kan udah sempat mau jadi di Jepara, tapi ya kalah sama provokator gitu. Jadi nggak jadi lagi. Tapi alhamdulillah tahun ini PLTN itu atau nuklir sudah masuk ke RUPTL. Jadi rencana umum pembangkit listrik. Pokoknya udah masuk ke RUPTL PLN. Jadi insya Allah udah mulai dipikirkan untuk dibangun. Karena memang kalau nggak ada PLTN, ya itu listriknya jadi biarpet kan, batu bara udah mau habis, apa udah mau habis gitu. Pulahannya besar. Nah ini kita lihat aja di Perancis saja 70% listrik dipasok dari PLTN. Terus di Korea Selatan dan Jepang itu udah jadi teknologi canggih ya. Sampai di Cina aja udah bisa bikin matahari buatan ya. Di Cina juga udah ada baterai nuklir. Kita sebenarnya juga udah mulai merintis baterai nuklir ya, tapi belum sebesar di Cina ya. Di Cina tuh udah dipakai. Itu awet banget. Terus ada di Brasil dan Argentina itu untuk pertanian dan energi. Nah, jadi dia nuklir itu sahabat untuk kesehatan, pertanian, pangan, lingkungan, tuh dapat energi bersih gitu ya. Nah, sekarang peran kita tuh apa? Nah, itu tadi mau belajar dan membuka diri, eh, tahu dulu gitu loh, jangan belum udah dijustifikasi yang nggak baik. Terus tidak mudah percaya pada hoax. Jadi kalau ada hoax yang gitu-gitu, tanya pada ahlinya gitu kan. Semuanya juga lebih baik tanya pada ahlinya. Jadi kita jangan terpengaruh hoax. Terus mendukung sains dan teknologi, kemudian kita menyebarkan informasi yang positif. Nah, yang jadi penutup adalah nuklir itu bukan musuh, tapi sahabat. Eh, Bisa digunakan untuk kebaikan dan kuncinya adalah kita selalu menggunakan pemanfaatan secara bijak gitu ya. Nah, ini adalah ada quote sedikit bahwa teknologi adalah alat kebaikan atau keburukannya tergantung pada tangan yang menggunakannya. Ya, jadi seperti pisau tadi, kalau dipakai buat masak jadi masakan enak, kalau dipakai buat ngerampok ya udah gitu. Baik. Mungkin itu aja Bu. Makasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ari pemaparannya dan kalau saya perhatikan mudah ya Bu ya untuk dipahami. Nah, kita masih memiliki waktu 10 menit. Silahkan, Ya, oh Pak izin. Darjana sudah Ya. mengacungkan resennya manual. Pak Izin Darjana deh. sama siapa nih Pak Darjana dulu ya, nanti Ya, kalau atur ada nuhun. yang ini silahkan Pak Darjana. Ya, atur nuhun teh. Terima kasih Bu Aridowati. Mohon maaf dan mohon izin ini saya terlambat dan tapi menarik mendengar yang tadi terakhir sampaikan. Saya sependapat bahwa nuklir itu perlu edukasi, sosialisasi, literasi tentang kebaikannya. Karena tadi saya sampaikan oleh Bu Ari, memang trennya itu ke depan semakin banyak bahwa kita tahu bahwa proyek-proyek sekarang harus ESG, Environment Social Governance. Lalu ekonomi hijau, ekonomi biru,
segala hal yang memuliakan alam itu semakin meningkat. Dan di situ tadi dari Bu Ari detail beberapa kontribusi dari teknologi nuklir justru mendukung. Contoh salah satunya tadi adalah tentang polusi, lalu pemulihan tanaman dengan mutasi kalau nggak salah. Nah, untuk yang ini saya jadi tertarik kayak Lela. Di BI ini kan ada program ketahanan pangan ikut mendukung pemerintah. Nah, kedelai itu mayoritas impor, padahal tahu tempe kita semuanya dari kedelai. Nah, kenapa petani tidak bisa membudidayakan kedelai sendiri? Alasannya karena nggak punya bibit dan kondisi yang memungkinkan kedelainya itu kualitasnya sama dengan yang dari impor. Padahal impor itu dari Amerika dan dari Brazil gitu. Nah, barangkali ada info Bu Ari, kalau misalnya ingin kita menjadi UMKM pertanian, membeli bibit yang hasil dari Batan atau BRIN sekarang yang sudah menggunakan teknologi dengan kualitas yang setara dengan impor, barangkali itu bisa kita apa implementasi gitu Bu, dalam skala yang kecil tentunya. Baik, terima kasih Ya, Bu Ari, Bu Lela dan semua. Terima kasih ya, Pak Darjana. Silakan makasih Bu Pak Ari. Darjana. Makasih Pak Darjana. Kita dulu ya, memang udah nanam padi dan segala macam itu udah kita sebar Pak, udah kita sebar dan kita kerjasama dengan apa ya kayak CV gitu loh. Jadi kita punya mitra. Jadi kan kita lembaga pemerintah nggak boleh menjual ya, tidak boleh menjual. Jadi yang menjual itu mitra. Nah, jadi bibit-bibit itu kita sebar, kita berikan gratis itu istilahnya ke petani. Kemudian petani itu yang menanam. Nah, nanti kalau dia panen, itu yang nampung ya mitra kita itu. Kemudian makanya jangan jangan heran sebenarnya mungkin mungkin saja beras atau apa yang kita makan itu adalah beras batan gitu loh. Jadi bibitnya bibit dari kita kan. Tapi karena yang jual petani dia memberi nama sesuai dengan daerahnya. Jadi kita udah punya 21 apa 25 sekarang ya varietas padi yang tersebar seluruh Indonesia itu sampai ke Sulawesi segala Poliwan Mandar itu. Kalau kita ikutin ya di YouTube-nya Batan dulu udah sering panen raya gitu. Jadi udah nyebar begitu juga kedelai Pak. Kita dulu sempat membuat kedelai. Saya juga kurang tahu sekarang bagaimana kabarnya ya. Karena saya udah pensiun. Tapi nanti saya cari tahu gimana urusan kedelai. Nah, yang sekarang ini masih berlanjut dan kemarin baru saya tulis itu adalah pengolahan limbah plastik, Mak. Jadi limbah plastik itu kami udah mengolah juga dari waktu itu saya masih dinas. Limbah plastik itu kan kalau plastik susah ya terurai. Eh, itu dengan radiasi dan apa macam-macam dicampur kita membuat satu biji plastik yang bisa terurai dan itu udah jadi apa namanya pot segala macam ya. Nanti saya belum belum menyiapkan gambarnya. Tadi ada gambar. Jadi potnya. Bentar ya, saya lihat. Bentar. Tadi kayaknya udah saya masukin kok. Oke. Sudah ya Bu. Oh, Iya. silakan. Bagian udah saya masukin. Oh ini tadi saya lupa menyebutkan ya. Saya waktu itu udah di NJD udah. Nah, ini nih apa nih? Ini waktu itu saya pernah presentasi di NJD. Saya ulang sedikit. Ini adalah bank jaringan yang sampai sekarang masih beroperasi di Batam. Bank jaringan itu apa? Dia memanfaatkan limbah makhluk hidup, ya. Salah satunya apa? Ini amnion. Amnion itu adalah bungkus bayi saat masih berada di kandungan ibu. Ya, ibu-ibu pasti tahu kalau habis melahirkan itu kan bayinya keluar itu kan bayinya terbungkus tuh kalau di kandungan kan bayi terbungkus kalau nggak terbungkus dia akan
keracunan air ketuban ya. Dia terbungkus selaput. Nah, selaputnya itu, biasanya kalau seorang ibu melahirkan, yang dicari sama keluarganya cuma ari-arinya aja. Karena ari-arinya mau dipendem ya. Selaputnya mah dibiarin keleleran. Nah, itu sama batan dipungut, istilahnya dipungut, diradiasi, diproses, jadilah ini. Jadi amnion. Eh, jadi amnion nih, lembar amnion nih seperti ini nih tuh. Terus dia di packing, di packing. Ini fungsinya untuk apa? Untuk menutup luka bakar satu, untuk menutup luka operasi, ya. Jadi kembali lagi ke rumah sakit. Dan itu sampai sekarang masih dipakai. Kemudian ini adalah dari sisa tulang, tulang manusia. Mau itu manusia hidup, mau itu manusia mati, ya. Manusia hidup itu apa, misalnya ada orang harus diamputasi karena busuk atau gimana ya, karena diabetes. Lukanya mah dikit, tapi kalau amputasi tulang itu kan satu tulang penuh. Nah, ini ada tulang yang bagusnya, diapain? Daripada dibuang, dipungut, pelebatan, diproses lagi dengan radiasi dan sebagainya. Jadilah dia ini ada yang berbentuk bubuk, ada yang bentuk eh, granul gitu. Ini dipakai buat apa? Untuk yang operasi bedah tulang. Jadi kayak buat Hmm. pen gitu, buat pen. Terus ada buat dokter gigi yang bentuk bubuk itu dipakai oleh dokter gigi saat operasi bedah mulut. Terus ada yang Oh. bentuknya bulat apa itu Buat dibuat jadi tambalan apa, Bu? Buat apa? tambalan? Buat tambalan kalau gigi bedah mulut. Aduh, saya ininya teknisnya nggak tahu ya, tapi Tapi dipakai tapi oleh dokter gigi. manfaatnya itu gitu ya, Bu ya. Heeh, heeh. Atau buat dia mananya gitu. Nah, terus satu lagi bentuknya bulat apa itu buat bikin mata palsu. Jadi kalau ada orang yang kecelakaan, matanya harus eh, diambil gitu ya, bola matanya, dia bisa digantikan oleh bola mata palsu. Memang nggak bisa buat lihat, tapi untuk estetika itu adalah jaringan. Dan yang sampai sekarang masih digunakan adalah untuk bank jaringan ini eh, dipakai untuk menyimpan ini loh, menyimpan organ tubuh yang sedang dalam proses. Jadi operasi nih misalnya nih, operasi transplantasi jantungnya kan dicopot dulu tuh. Nah, jantung serep nih yang bakal ditumpangin di situ disimpan di sini di bank jaringan di Batan. Itu katanya masih, jadi dia kerjasamanya dengan rumah sakit. Nah, rumah sakit yang masih ngetop banget pakai ini ada di Surabaya, Rumah Sakit Dr. Sutomo. Tuh, di sini sama Fatmawati biasanya. Itu disimpan dulu. Terus kalau mau operasi otak nih, misalnya otak, ini kan ada tulang tempurungnya nih. Nah, tempurungnya itu dicopot lah gimana, saya juga nggak tahu ya, bukan dokter Mm-mm. bedah. Dititipkan dulu ke situ ke bank jaringan, terus nanti diambil lagi gitu. Kenapa perlu diradiasi? Yaitu supaya bebas dari kuman, supaya steril gitu. Itu, nah ini kalau yang plastik ini nih, dari plastik bekas, ini di dioper, diproses, nah dia jadi biji plastik nih, seperti, terus bisa jadi pot tuh waktu itu, jadi kursi. Nah, dari ini juga kayu juga ada, jadi lantai kayu itu juga supaya tidak kemakan rayap. Nah, itu juga diradiasi supaya awet, lantai kayu yang suka kita pakai. Itu Pak. Kedelai tadi ada kedelai Pak, nanti saya cari ya Pak. Masih berlangsung apa enggak? Ya, Maksudnya ya, ya, beli Rohani, bibitnya di mohon. mana gitu. Ya, mohon. Iya, Saya baik. tanya-tanya lagi ke ini. Baik, Tapi terima kita kasih udah Pak Dargana. produksi kedelai hitam, kedelai kuning, dan kedelainya tuh gede-gede banget. Nanti ya, nanti ininya saya share di grup aja. Banyak kok Pak infonya, cuma saya belum belum kober nyari. Terima kasih Bu Simpen. Ari.
Bu Ari, Ya, terima kasih atas penjelasannya. Bahkan ini pertanyaan Pak Darjana mungkin Pak karena beliau waktu di Bank Indonesia itu kan bagian pengembangan ekonomi daerah, terus Oh. suka memperhatikan inflasi. Jadi barang-barang komoditi ya komoditas tertentu tuh sampai diulik tuh eh, cengek, ya cabai kita rawit juga dulu gitu. Batang itu mengadakan proyek IPEKDA ya, Nah. ilmu dan teknologi daerah. Jadi mereka ke daerah-daerah untuk yaitu eh, padi kapas, kacang hijau, kedelai, itu, Baik. sorghum. Menarik ya, Bu. Ternyata bicara nuklir nggak hanya yang menakutkan, ternyata sampai juga ke kedelai dan apa namanya berbagai hal kebutuhan kita. Nah, ini next pertanyaan boleh satu lagi ya karena dari inscript barangkali ada keterbatasan untuk Zoom meeting ini. Silakan Bu Kresna atau siapa yang mau ada pertanyaan lagi? Silakan Bu Kresna. Suaranya belum jelas, Bu. Nah, dideketin. Ya, terima kasih. Tadi sudah disampaikan di NJD. Memang Bu Ari ini adalah bagus sekali sebagai menjembatani Ibu ya dari data riset ke masyarakat. Mungkin kita sebagai penulis mulai menggerakkan suatu informasi dalam bentuk yang sangat sangat informatif ya, yang supaya secara tidak langsung akan mensosialisasikan hasil-hasil risetnya sebetulnya. Itu aja Bu. Terima kasih Bu Ari idenya untuk menjembatani data riset ke masyarakat. Ya, terima kasih. Baik, mungkin Bu Ari ini bukan kita tidak ingin berpanjang lebar untuk ngobrol. Saya kalau mendengarkan penjelasan Bu Ari banyak sekali barangkali yang perlu kita ketahui. Namun waktu jualah yang memisahkan kita barangkali untuk pertemuan yang akan datang bisa sharing lagi untuk hal-hal lain. Apalagi kalau Bu Ari itu banyak banget nih ceritanya. Bukunya aja sampai berjejer di belakang tuh Pak Darjana di belakang Bu Ari. Ya, Nah, seueur ini itu. mungkin untuk teman-teman yang baru bergabung di sini ada Mbak Alinda, ya Mbak Alin, Bu Wiwi. Kita di pensiunan inspiratif itu untuk sharing tidak hanya menulis saja, ya tidak hanya menulis saja, tetapi ada juga apa namanya ilmu-ilmu lain yang nanti potensi untuk ditulis. Ya, jadi mudah-mudahan apa yang kita dengarkan, pelajari bersama ini membuat kita semakin kaya. Yang tahunya nuklir itu hanya bom saja gitu ya Bu ya, tegang kalau udah nuklir, apalagi perang nuklir dan lain-lain. Nah, ternyata ada seperti pisau tidak hanya untuk membunuh, banyak juga manfaatnya. Silakan Mbak Alin, mungkin pertanyaan terakhir kalau masih mau ada, silakan. Ya, izin paling ya Bu ya. Ya sebelumnya terima kasih Bu Ari gitu ya untuk materinya. Ya paling terkait dengan nuklir ini ya. Sebenarnya kan kalau misalnya untuk manfaat tadi banyak ya. Ada di ketahanan pangan, terus juga pertanian gitu ya. Praktiknya pasti banyak banget gitu ya untuk diaplikasikan. Tapi kalau untuk di masyarakat sendiri mungkin edukasinya masih kurang ya Bu ya terkait dengan nuklir ini. Karena seringkali nuklir ini Ya. sering kaitannya dengan bom gitu ya. Sesuatu hal yang berbahaya gitu ya. Gimana sih Bu kalau menurut Bu Ari untuk mengedukasikan sendiri terkait dengan nuklir ke masyarakat? Nah, ini untuk anak-anak muda nih. Anak-anak muda sebenarnya kita punya komunitas muda nuklir ya, namanya Komun. Komun itu eh, biasanya yang bergerak di situ adalah mahasiswa-mahasiswa yang sudah pernah istilahnya bekerja sama atau penelitian gitu ya. Nah, cuma saya juga kurang tahu sekarang ini kenapa komunnya kurang bersuara gitu ya. Mungkin karena kesibukan mereka sendiri. Tapi waktu itu memang saya sering bekerja sama dengan eh, komun itu gitu. Nah, mungkin yang paling mudah sekarang tuh adalah kita rajin aja ikut itu HIMNI ya, Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia itu setiap hari Kamis jam 4 mengadakan webinar. Nah, di situ kita
jadi lebih tahu lagi nih di nuklir ada apa aja, terus bisa ikut-ikut cerita lah, ikut-ikut menyebarkan gitu, menyebarkan hal-hal yang baik gitu. Jadi nggak pikiran orang tuh tidak takut aja, tidak pikirannya ke bom aja gitu. Ya, ya seperti itu. Bisa juga kan, saya juga bikin buku atau apa ya, ikut ikut share-share gitu. Apa yang saya sampaikan itu mungkin eh, kan biasanya saya share dalam bentuk artikel atau apa ya, itu diperluas lagi share-nya gitu ya, untuk anak-anak muda terutama diperluas lagi share-nya, mungkin dibikinin kayak apa namanya, kayak video, kayak book influencer, karena di YouTube itu saya sendiri aja belajar, bukan belajar ya, saya sendiri kan bukan di bidangnya ya, maksudnya saya bukan di bidang pertaniannya, bukan, tapi saya nyari di YouTube gitu loh, saya nyari di YouTube, karena di YouTube tuh banyak banget, kayak tadi yang saya sampaikan di NJD itu fitosan, saya cuma taunya dari teman saya itu yang peneliti, pas tadi eh, saya mau cari-cari YouTube lain lah ya apa, saya ketik fitosan udah keluarnya udah banyak banget, ternyata fitosan tuh udah dipakai, udah banyak yang pakai, tapi banyak juga yang masih nggak tahu gitu soal fitosan itu gitu ya. Anak muda kan senengnya nyari-nyari ya, nyari-nyari, tinggal ketik-ketik aja apa gitu, cari ketik nuklir aja pasti keluar tuh berebet semua, mau yang manfaat mau yang enggak gitu. Saya sendiri dalam hal sosialisasi, karena saya tidak ahli di bidang macam-macamnya, saya cuma memang bagian cuap-cuap, saya nyari materinya juga dari internet gitu. Baik, Bu Ari. Terima kasih ya, Bu Ari, Mbak Alin Halinda juga yang sudah bertanya, dan mudah-mudahan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Ari juga memberikan informasi tambahan ya untuk hal ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu Ari, Bu Kresna, Pak Darjana, Bu Wiwi, dan Pak Mulyono, serta ada Miss Inscript juga yang hadir.